Jumpa lagi dengan saya. Salam sehat semuanya. Kali ini saya membuat sesuatu yang berguna untuk kita dari limbah rumah tangga. Saya kali ini berasumsi kan sebenarnya sampah itu tidak ada. Sampah itu tidak ada karena saya bisa menyimpulkan karena kalau kita memakan sesuatu, sisa terakhirnya kita nggak tahu, atau kita mempergunakan bahan-bahan rumah tangga seperti memasak atau buah-buahan, sisa terakhirnya kita tidak tahu mau membuat apa. Itulah yang dinamakan sampah. Tapi sampah itu tidak ada. Kita diberi akal pikiran, tapi kita tidak mempergunakan karena kita kurang kreatif. Nah, dari situ saya mengajak Anda untuk memanfaatkan sampah atau limbah dapur yang akhirnya bisa kita gunakan. Oke, kali ini saya membuat pestisida nabati dari limbah kulit bawang. Nah, ini adalah bahan terakhir dari bawang. Kalau isi dagingnya bisa kita gunakan untuk masak, tapi kulitnya kita bingung, kita buang. Akhirnya bumi kita ini banyak sampah karena kita nggak bisa mempergunakannya. Kali ini kita mempergunakannya untuk kesejahteraan dan alam, agar alam ini tidak mengandung zat kimia, tapi dia bersih kembali karena kita mempergunakannya secara organik, gunakan dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan alami gitu. Ini pestisida alami ya, nabati, tanpa zat kimia. Oke, sebelum itu kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen channel di Adrian Duriani ya. Oke, sebelum kita memulai cara pembuatannya, saya akan menceritakan dulu apa sih kandungan dari kulit-kulit ini. Kandungan dari kulit-kulit ini, dia banyak hormon dan senyawa-senyawa untuk membunuh hama serangga. Ada dua senyawa yang terdapat di dalam kulit ini, yaitu hormon acetogenin, itu yang mengakibatkan hama serangga itu terganggu proses pencernakannya, sehingga dia nggak mau memakan daun itu, kemudian merusak dia organisme enzim pencernakannya. Kemudian dua, Zooxanthellae itu ya, dia menghambat transport nutrisi untuk makan pada daun. Rasa daunnya mungkin yang waktu dimakannya itu kurang greget di dalam tubuhnya kan, sehingga nutrisi itu nggak tercerna di dalam tubuhnya. Akhirnya si hama serangga itu mati karena senyawa Zooxanthellae ini. Itu ada juga terdapat senyawa unsur hormon yang di dalam kulit ini, yaitu mengandung kalsium, magnesium, zat besi, kalsium dan banyak lagi lah. Nah, ini fungsinya untuk menyuburkan tanah dan juga dia merangsang pembungaan dan pembuahan. Itulah yang ada di dalam, bayangkanlah yang ada di dalam sampah bawang ini, kita buang begitu aja, padahal banyak kali manfaatnya ya kan. Sebenarnya kalau untuk ini untuk tanaman aja saya ceritakan. Kalau untuk kesehatan itu banyak ada lagi, yaitu kan dia mengurangi kram, kalau kita rendam mengurangi kram-kram di tangan, mengurangi
tekanan darah tinggi. Banyaklah kalau kita baca literatur dari buku-buku ya tentang bawang ya, yang kita buang begitu saja karena kurang kreatifnya kita tahu tapi kurang kreatif ya. Di saat corona ini apa salah ya, di rumah aja kita membuat sesuatu yang bekas atau yang tak berguna lagi menjadi berguna tuh ya. Oke, kita mulailah cara pembuatnya ya, tidak usah lama-lama. Jangan lupa twing like dan subscribe channel Adria Nuriani. Terima kasih atas rasa pedulinya. Oke, kita memulai cara membuatnya. Kita hanya buat dengan 2 bahan saja. Bahan pertama itu limbah bawang, kulit bawang nih. Kedua, air ini yang kita pergunakan itu jangan air pam ya. Kita bisa menggunakan air sumur atau air bor atau air hujan, air kolam atau air cibras bisa. Yang penting jangan air pam karena mengandung zat kimia yang untuk pengurai dari yang kotor jadi bersih gitu. Ada zat-zatnya lah. Kemudian alat yang kita gunakan cuman 1 botol air mineral. Oke, cara proses kerjanya kita buka, kita masukkanlah kulit ini ke dalam, masukkan jadi kita nggak usah buang-buang sampah ya. Sampah itu banyak gunanya loh, sampah rumah tangga. Kalau sampah plastik bisa buat karya-karya, bisa dibuat. Kalau kayak sampah plastik bisa juga dibuat kursi. Jadi jangan buang sampah sembarangan katanya. Terus sampah itu bisa digunakan. Jadi Tuhan itu sebenarnya tidak menciptakan sampah, cuma manusia aja menciptakan sampah. Kan udah adanya jaringan makanan, setelah makan ini jadi apa, sirkus nah, Tuhan tidak pernah menciptakan seadanya sampah. Makanya Tuhan itu marah murka sama kita karena kita ciptakan. Pergunakanlah semuanya, karena Tuhan itu tidak memberikan kita sesuatu dengan hal yang mahal, tapi Tuhan memberikan kita dengan kemudahan. Alam itu udah diberikannya sama kita, cuma kita tidak tahu mempergunakannya. Makanya dibilang salah guna, akibatnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu. Ini batangnya itu bawang putih. Nanti di video saya ini akan banyak nanti tentang sampah ya. Saya hanya sementara waktu bermain dengan sampah. Yang Anda boleh lihat literatur video-video saya yang berikutnya. Oke, nggak usah. Untuk mempersingkat waktu kita buat segini aja dulu ya. Nanti kita masukkan lagi yang sisanya. Oke, setelah itu kita masukkan airnya.
Oh, tumpah. Oke, nggak nampak kan? Kemudian kita aduk. Oke, kita buka dulu. Udah. Hanya seperti ini aja cara buatnya. Kita fermentasikan selama 3 hari supaya dia berfermentasi, dia kan air ini berubah warna menjadi warna kayak warna gula, dia coklat karena kandungan ini dia turun. Jadi airnya inilah yang kita semprotkan pada tanaman atau untuk hama, dan bisa kita siram pada tanaman untuk menyuburkan tanah, dan limbahnya ini menjadi kompos dan kita masukkan di dalam tanah, dia lebih cepat dia terurai. Seperti itu aja ya teman-teman. Nah, nanti udah 3 hari baru kita mengaplikasikannya, jangan lupa selama 3 hari. Tunggu 3 hari ya. Oke. Hai guys, jumpa lagi. Sambungan cerita yang kemarin ya guys. Selama 3 hari saya bilang kulit bawang ini akan menjadi pestisida nabati. Ini dia guys. Dia akan berubah warna kan guys. Ada warnanya. Nah. Ini botolnya nih udah keras nih guys. Karena dia udah mengandung gas. Kita pelan-pelan bukanya guys ya. Nah, dia memancar, dia berbuih dan mengandung gas. Inilah udah bisa diaplikasikan ya guys ya ke tanaman. Kita mengaplikasikannya langsung ya guys ya. Kita tuang dulu airnya aja ya guys, sedikit aja. Kita ambil 100 gram aja. 100 gram aja, kita 100 gram aja kan ya guys ya. Kita masukkan ke alat penyemprotannya, nanti kita campur dengan alat perekatnya ya guys ya. Alat perekatnya saya gunakan Sunlight 1 sendok aja ya guys ya. Cara penyampurannya ya guys ya, alat perekatnya 1 sendok dan air satu ini juga ya guys ya, tapi saya gunakan 1 gelas dulu. Cara masukkannya, tuangkan dulu pestisida nabati kulit bawang. Dah, kemudian campurkan airnya. Kemudian kita kasih sedikit aja guys, jadi karena sendoknya lupa diambil, tuang aja sedikit aja ya guys ya. Ini untuk alat perekat, setengah sendok aja. Oke, airnya kita tambahin sedikit lagi ya guys ya. Tunggu ya. Tetap air yang kita gunakan ya guys ya, gunakan air hujan atau air galon atau air sumur atau bor, jangan gunakan air PDAM ya. Oke, kemudian kita tutup. Rapat baru kita kocok ya guys. Oke, udah bisa kita aplikasikan ya guys ya. Mari kita ke halaman cari tanaman yang ada penyakitnya, hamanya ya. Ikuti saya.
Oke guys, kita sudah sampai ke tanamannya. Ini adalah tanaman mangga. Ini ya guys ya. Dia ada penyakitnya. Gimana? Itu sampai ke bawah. Kita aplikasikan ya guys ya, kita semprot. Sebanyak-banyaknya pun nggak apa-apa guys, semua kita semprot merata. Dia jatuh kan guys, dia kalau udah jatuh nanti dia nggak merekat lagi loh guys. Dia terbang loh, banyaknya terbang. Ini kutu putih. Ini juga ada nih pada jambu. Nah, terbang ya. Kita semprot aja semua guys untuk mencegahnya ya. Ini juga ada apa namanya, cabai, pohon cabai juga. Ini ada binatang ini, ada bisa kita semprotkan pada ulat jambu. Besok-besok dia tidak mau makan lagi. Dia kita karena udah dikasih racun. Ya guys ya, ini juga ada pada ini ulat-ulatnya, dia akan mati nih. Nih ulat. Kita semprot semua. Oke nah guys, nanti kita lihat perkembangannya pada esok hari ya guys ya. Kita rajin-rajin aja nyemprotnya. Kalau masih ada sakitnya sampai dia bagus lagi. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen channel kami untuk perkembangan berikutnya. Adrian Nuriani. Oke, salam sehat.